orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya menyapa yang ada di Instagram, di YouTube, yang ada di Facebook, dan yang ada di TikTok, serta voice note yang ada di Telegram dan di WhatsApp. Tuhan, hari yang baru ini kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami percaya ini hari yang baru, hari berkat, hari kesembuhan. Jadikan Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kami selama-lamanya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus.
Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Waktu kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan memang tidak mengatakan langsung menjawab doa-doa setiap kita. Tapi Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Karena setiap doa-doa kepadanya tidak ada yang hampa, tidak ada yang kosong, tidak ada yang sia-sia. Meskipun mungkin ada namanya durasi waktu. Namun waktu kita berdoa, Tuhan mengajar kita untuk berserah pada waktunya, dan dengan pujian yang Anda akan dengarkan ini membuat kita yakin, teguh hati dan percaya bahwa saat berdoa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat. Pujian ini akan membangkitkan semangat Anda untuk berdoa. Ada yang namanya jawaban doa instan. Ada yang namanya Tuhan berkata, wait a moment please, atau bersabar, menunggulah. Memang Tuhan tidak berjanji untuk semua dijawab instan, tapi Tuhan berjanji akan menjawab setiap doa-doa kita di waktu yang tepat. Pujian ini akan menguatkan kita saat mau berdoa, ataupun saat engkau tengah berdoa, menantikan jawaban doa. Saya pesan, tetaplah berdoa. Waktu yang tepat, Tuhan jawab setiap doa dan permohonan kita. Pujian ini memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Puji Tuhan. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah
izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku. Saya melihat Yesus jawab doamu, jawab doa setiap orang-orang yang datang kepada-Nya. Puji Tuhan. Adakah yang ikut live ini yang rindu didoakan? Kalau ada, saya mau lihat komentarnya. Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum nanti pastor akan mendoakan, saya akan mengajak kita untuk bersabar di waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Meskipun hari ini kita sedang mengalami situasi-situasi yang kurang baik menurut kita, atau sedang sedih, tetap percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi Anda dan bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percayalah semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktunya memulihkan hidupmu, percayalah akan kuasanya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, belajar
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Hari demi hari kita lewatin. Tetaplah berdoa. Ada waktunya kita belajar, ada waktu kita ujian, ada waktunya kita naik level. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, ku belajar tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan. Senang sekali ya menyapa setiap yang terkasih nih dengan ucapan shalom dan pujian dan membawakan doa-doa bagi Anda yang terkasih. Puji Tuhan. Iya, mana like-nya, share-nya, posting ulangnya, dan di TikTok saya mau lihat mana tap layarnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang terberkati silakan di TikTok bisa di tap layar, di posting ulang. Siapkan hati kita untuk sebentar sebelum pastor mendoakan. Angkat tanganmu sekarang karena pertolongan Tuhan datang dalam hidupmu di waktu yang tepat. Yang pasti sekarang juga bagi Anda yang sedang gelisah, sedang takut, tenanglah hatimu dan ada damai. Karena Yesus Kristus jawaban atas setiap takutmu, resah dan gelisahmu. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian dan berkata, hatiku tenang berada dekatmu, Yesus jawaban hidupku. Hatiku tenang, begitu ajaib Yesus memikatmu Tuhan. Puji Tuhan. Puji syukur Tuhan Yesus memberkati.
Iya, Pastor mau menanggapi sebuah komentar yang kebetulan saat tadi muncul, saya baca. Ya, ada seorang yang memberi komentar di YouTube. Saya bacakan ya. Kenapa Pastor Andy menyuruh umat datang di gerahanya Pastor Andi kalau hari Minggu? Seharusnya Pastor Andi ini menyuruh umat datang beribadah ke gereja kalau hari Minggu. Apa itu? DRI, bisa gereja kosong di sekitar geraha. Jadi ini saya tanggapin karena berpikirnya salah. Jadi saya selalu mendorong orang untuk ibadah setiap hari, ya, jangan masuk di hari yang baru tanpa kita ada persekutuan pribadi sama Tuhan, baca firman, pujian, dan doa-doa. Nah, hari Minggu, hari Sabtu, hari Sabat, saya mendorong setiap orang Advent beribadah. Hari Minggu, orang Kristen Katolik, saya selalu mendorong untuk ibadah di gerejanya masing-masing. Kristen ke gereja, Katolik ke gerejanya masing-masing. Adapun hari Minggu, Pastor adakan kebaktian di Geraha YHS Balikpapan. Ya, yang mau datang untuk baik itu ikut kebaktian atau doa, ya saya tidak bisa juga melarang. Tapi kalau saudara perhatikan, setiap kali hari Minggu saya katakan setelah kebaktian, Bapak Ibu kembali ke kota asalnya, Bapak Ibu kembali ke gerejanya. Sebetulnya banyak orang yang mau memberi diri untuk berjemaat. Cuman sampaikan di sini, Pastor Andy hari ini tidak dalam misi penggembalaan. Saya jadikan kebaktian Minggu itu sebagai ladang bakti, ya. Kalau ada yang datang, saya layani. Nggak ada yang datang, ya saya keluar kota. Kadang juga banyak yang datang, kalau saya dapat tugas keluar kota, ya saya keluar kota. Jadi pertanyaan ini saya tanggapin sekaligus kasih penjelasan bahwa saya selalu mendorong orang bukan untuk datang ke manusia, tapi selalu mendorong orang untuk datang ibadah. Jadi orang-orang yang saya lihat setiap minggu datang ke Grace Balikpapan itu adalah pribadi-pribadi yang meminta bantuan doa. Ya, di tempat kami melayani kami tidak memungut kolektor, kami tidak menjalankan pundi-pundi kantong-kantong seperti gereja. Jadi jangan ada rasa cemas atau khawatir. Selalu saya katakan, berilah persembahan di gerejamu, setialah di gerejamu. Mudah-mudahan sedikit tanggapan ini bisa memberikan pencerahan, ya. Pastor Andy di Geraha itu ladang bakti. Jadi kalau sampai ada pemikiran kalau semua ke Geraha, nanti gereja di sekitar Geraha kosong dong. Enggak tuh, itu kan berpikir Anda yang mungkin keliru. Karena selama ini semua gereja saya melihat justru penuh. Ya, banyak orang yang justru penuhi gereja Tuhan dengan semangat pujian,
makna ibadah mereka syukuring, dan banyak kesaksian-kesaksian hadir ya. Jadi mudah-mudahan sedikit tanggapan itu memberikan kita penyeimbang bahwa tidak seperti itu. Adakah yang pernah ke Geraha Yes Balikpapan tempat Pastor melayani onsite hari Minggu pagi? Kalau ada silahkan dikasih komentar. Bisa juga saya baca-baca, atau mungkin orang-orang yang belum paham, kita kasih pahamlah dengan pengalaman-pengalaman kita mengikuti ibadah live streaming ataupun ibadah onsite di hari Minggu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, setuju gereja tidak pernah kosong. Selama gereja itu terus meninggal Tuhan Yesus, gereja tidak pernah kosong. Karena Tuhan bilang, di mana Tuhan Yesus ditinggikan, di situ Tuhan akan terus menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadanya. Baik, Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing singkat ya, bagaimana kita hari ini bisa terus menjadi pemenang dan jangan sampai kita terperangkap dengan namanya strategi yang dibuat oleh iblis. Ya, saya mau sampaikan sebentar apa saja strategi iblis yang membuat Anda jatuh, lemah, dan akhirnya tidak sungguh-sungguh di dalam berdoa. Baik, kiranya renungan singkat ini menjadi berkat, membuat setiap Anda rohaninya terus bertumbuh kuat, menyala, dan berapi-api. Puji Tuhan. Yes, amin. Karena Tuhan jadikan kita semua pribadi yang lebih daripada pemenang. Ketika rame-rame, lebih daripada pemenang. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya minta Bapak Ibu ketik ayat firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 4 ya. Yakobus pasal 4, kita akan melihat 10 ayat ini, mulai ayat 1 sampai ayat ke-10. Silahkan Bapak Ibu ketik rame-rame, lalu habis ketik disiarkan, di-share sebanyak-banyaknya. Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan, sudah ketik, siarkan, share. Terima kasih dan selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus untuk Anda yang terkasih. Di sini perikopnya adalah tertulis hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Selamat mendengarkan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah loh, pentingnya doa supaya kita bisa bedakan antara visi dengan ambisi. Ya, tipis banget. Kalau kita lengah doa, kita menjalankan ambisi, kita bilang visi. Nah, hanya bisa untuk membedakan ketika engkau tetap berdoa. Berdoalah dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah roh, kita harus berdoa di dalam roh dan
kebenaran. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Ayo, jadi doa juga bisa salah kalau doa yang dipimpin oleh daging. Maka Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh, menyembah dalam roh, menyembah dalam kehendak Bapa, menyembah di dalam pujian. Tuhan bertahta dan nyatakan kehendaknya bagi setiap kita. Jangan sampai kita berdoa hanya agamawi, hanya rutinitas, hanya untuk mengisi waktu karena kita merasa kita orang Kristen atau orang Katolik. Bukan di dalam roh, bukan dalam pimpinan roh, bukan dalam kehendak roh, bukan dari satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Berdoa bukan sebuah beban. Berdoa adalah napas hidup rohani Anda. Kapan Anda berhenti berdoa, maka di situ rohanimu berhenti bernapas. Doa bukan sebuah beban, tapi doa adalah sebuah kebutuhan. Orang yang menjadikan doa beban, doa dipimpin daging, dia tidak menerima apa-apa. Mereka salah berdoa. Sebab apa? Doa yang dipimpin daging hanya memuaskan hawa nafsu. Tapi doa yang dipimpin oleh roh selalu mau mencari center di mana jantung kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Jadi kalau ada pujiannya berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Itulah doa yang dipimpin oleh roh. Selalu mau senangkan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Ajarilah kami Tuhan, bimbing pimpin kami jadi pribadi yang senangkan hatimu. Tapi doa-doa yang hanya dipimpin kedagingan selalu mau untuk memuaskan kedagingan ini, memuaskan hawa nafsunya. Dan doa-doa itu Yakobus 4 ayat 3 berkata, itu doa yang salah. Ketika rame-rame, jangan doa yang salah. Ketika rame-rame, jangan doa yang salah. Selanjut ayat keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuhnya Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Tuhan ya menentang orang yang congkak. Ayo, jangan congkak ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayo menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Ketika ramai-ramai, rendah hati, rendah hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hati-hati loh ya.
Orang yang mendua hati itu ular kepala dua. Orang yang mendua hati itu suka cari muka, ya. Tapi orang yang dua hati itu dia tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang dua hati itu tidak akan tenang hidupnya. Ya, ayat 9 sampai 10. Sadarilah kemarahanmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan di sini supaya kita jadi orang percaya itu tunduk kepada Tuhan. Seperti yang saya bacakan tadi, Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa kita perlu adanya penundukan diri? Orang yang tunduk kepada Tuhan, dia itu setia. Orang yang tunduk kepada Tuhan, dia itu rendah hati. Orang yang tunduk kepada Tuhan tidak mendua hati. Karena hari-hari ini iblis sedang menawarkan strategi-strategi untuk merusak Anda, merusak panggilanmu, merusak masa depan kamu, anak-anakmu. Dan ini ngeri banget. Hati-hati. Hal yang pertama saya mau saudara tulis boleh, ya, ketik boleh di komentar, tapi yang penting adalah ingatkan dirimu. Kalau kita sekarang susah ingat, tulis, itu pentingnya menulis. Yang pertama, iblis hari-hari ini sedang menebar strategi, yaitu membuat Anda malas-malasan. Ya, malas-malasan aja. Apa itu? Ogah-ogahan aja. Iblis tahu bahwa waktu-waktu yang Tuhan beri kepada anak Tuhan, orang percaya, itu berharga. Iblis takut ketika orang percaya berdoa. Iblis takut ketika orang percaya menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia tanamkan doa-doa yang salah, doa hawa nafsu, doa dipimpin daging. Tapi ketika kita doa dalam roh dengan sungguh-sungguh, iblis takut. Maka dia tanamkan rasa malas, ogah-ogahan, atau menunda-nunda, tarsok-tarsoklah, menganggap tidak penting ibadah, menganggap tidak penting doa, termasuk menganggap tidak penting hubungan sama Tuhan. Hati-hati yang pertama ini. Dia akan membuat orang-orang percaya malas-malasan. Yang kedua, kita harus waspada dengan strategi iblis di akhir zaman ini. Dia akan menanamkan satu pemikiran bahwa Anda atau mereka yang masuk dalam panah api sejati pikirannya ini ngebuat mereka merasa tidak pantas. Dia akan bisikin mereka yang lemah, kamu itu nggak cukup baik, kamu itu tidak layak, supaya kamu minder dan tidak berani untuk melangkah, baik untuk menyongsong masa depan bersama jalan Tuhan, maupun juga untuk engkau memberi diri melayani Tuhan. Hati-hati.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus cermatin hal ini. Iblis suka menawarkan kenikmatan instan. Kenikmatan instan dia tawarkan kepada manusia supaya jatuh dan tergoda dengan jalan itu. Padahal yang ditawarkan iblis itu merusak karakter, merusak urapan, merusak masa depanmu, dan membuat engkau jatuh. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Dia bisa menawarkan kenikmatan instan. Kiranya setiap orang percaya yang mendengarkan hal ini peka. Biar saya dan Anda terus ada dalam pengurapan Roh Kudus. Apabila kita kemarin gagal, kita kemarin jatuh, kita kemarin melakukan aib, hari ini kita mau bangkit. Karena selama dikatakan hari ini, kita punya kesempatan untuk dibaharui, untuk dipulihkan, untuk hidup benar, hidup kudus dalam kehendak dan pimpinan Tuhan Yesus. Hati-hati yang ketiga ini dengan kenikmatan instan yang disajikan oleh iblis. Yang keempat, iblis akan berbagai macam cara dia akan pakai agar kamu jauh dari firman Tuhan. Agar kamu tidak percaya firman Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari rasa enggan membaca firman. Engkau akan berpikir, itu buat Pastor Andi aja, itu buat pendeta aja, itu buat hamba Tuhan full time saja. Saya kan pekerja, saya kan mahasiswi, saya kan jemaat, tidak perlu. Iblis akan menaruh supaya hatimu, pikiranmu, waktumu dijauhkan dari membaca firman Tuhan. Sebab apa? Kalau Anda jauh dari firman Tuhan, berarti engkau jauh dari kebenaran. Artinya apa? Kita akan makin gampang dibohongi oleh iblis lewat menu yang dia sajikan. Baik tadi tawaran kenikmatan instan, hawa nafsu, ego, dan akhirnya kita bingung untuk hidup kita akan masa depan. Kita jatuh pada jebakan-jebakan yang membuat kita binasa. Dan yang terakhir, yang kelima saya akan sampaikan kepada saudara, yaitu iblis akan membuat Anda sibuk, tapi semuanya itu nol. Anda hati-hati, hal ini dibuat sibuk dengan hal-hal duniawi, tapi sama sekali tidak berdampak kerajaan sorga. Hati-hati, kita sama hamba Tuhan, saya pastor, pendeta, Anda romo, pater, suster, full time, ya, gembala, siapapun Anda yang melayani, hati-hati. Kita harus peka setiap hari ini. Apa yang kita lakukan? Apa hanya sibuk duniawi, padahal kita berstatus sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kesibukan kita tiap hari tidak berdampak pada yang kekal, hanya urusan duniawi. Akhirnya waktu habis, capek, nyesal, dan ternyata kita belum kerja apa-apa untuk hal yang kekal. Kita belum memberikan dampak apa-apa untuk kerajaan sorga. Renungan ini bisa menjadi berkat, penguatan bagi setiap kita. Tetap setia, tetap berdoa, karena Roh Kudus mengurapi Anda luar biasa. Iblis tidak tinggal diam, dia tetap mau mengkocok Anda, mengusik Anda, menawarkan menu-menu dengan berbagai macam menu yang dia tahu Anda perlukan. Kita harus punya roh yang menyala-nyala. Biarlah roh menyala-nyala dan kita bisa bedakan mana kehendak Tuhan dan mana
kehendak Bapa kita di surga. Yang paling penting kita harus ingat kembali Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Tuhan. Tanpa penundukan tidak ada otoritas. Tanpa penundukan tidak ada urapan Tuhan. Tanpa penundukan, iblis tidak pernah takut dengan doa atau pelayanan Anda. Dengarkan itu baik-baik dan aminkan ini semua. Jadilah pribadi, baik hamba Tuhan maupun tamu, jemaat, pemirsa dimanapun berada, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, lawanlah masalahmu, lawanlah tipu muslihat, strategi yang dibuat jebakan oleh iblis, maka segala tipu muslihatnya akan lari kocar kacir dari hidup Anda, karena di mana ada submission, teachable, penundukan diri, obey to the Lord, di situ kita akan ada membawa urapan Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman yang kami dengar. Terberkati, terbebaskan, terlepaskan, tersembuhkan. Firman ini adalah kebenaran dan kebenaran ini membawa kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rohama karabahena kabakaraisande. Haleluya. Ada kelepasan, ada sukacita, ada kedamaian. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman sudah tertabur, doa tersampaikan, dan Anda mengalami kelegaan dan sukacita surgawi. Karena di mana firman Tuhan, di situ ada urapan yang baru mengalir. Dan saya percaya tidak mustahil orang-orang yang tadinya sakit mengalami berkat kesembuhan. Anda yang salah jalan, firman tadi menuntun Anda kembali pada jalan Tuhan. Anda yang sedang dalam pergumulan pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, ataukah sedang kritis masa depan, firman Tuhan tadi memberikan kita kepastian dan jaminan hidup baik di dunia ini dan yang akan datang. Berserah pada Tuhan Yesus, tunduk kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan jalan masa depan kita yang gilang gemilang. Amin. Doa buat air dan minyak. Kalau Anda yang mau ikut, silakan bisa angkat air minumnya dan minyak di tangan masing-masing seperti ini. Puji Tuhan. Setelah itu silakan Bapak Ibu angkat dan saya mohonkan berkat. Bapa, mohonlah berkat daripadamu untuk air minum dan minyak di tangan kami saat ini. Glory, glory, glory to God. Terberkatilah Engkau ya Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Mohon berkat-Mu untuk air minum dan minyak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air dan minyak di tangan ini sudah diberkati oleh kuasa Tuhan. Amin. Silahkan minum airnya, air minum, layak minum. Dan minyaknya nanti oleskan ke tubuh yang sakit. Biarlah menjadi minyak urapan kesembuhan. Amin. Kita minum dalam nama Yesus, jadi berkat dan pasti memberkati kesehatan kita. Yes. Puji Tuhan, sungguh sangat segar sekali. Bapak Ibu yang sudah dilayani, didoakan, diberkati, sehat selalu ya. Dan kita sekarang mau doa berkat, angkatlah tangan
Bapak Ibu terkasih. Terimalah berkat masuk di hari yang baru hari ini. Rahmat anugerah Bapa Surgawi menyertai kita, menuntun kita sepanjang hari ini di jalan kebenaran dan hidup. Semua Bapak Ibu yang dapat doa berkat ini sehat selalu dan panjang umur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terimalah berkat ini, terimalah doa berkat ini, terimalah kemurahan Tuhan ini buat hidup Anda dan keluargamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, doa berkat sudah selesai. Sekarang Pastor akan melanjutkan dengan membacakan kesaksian-kesaksian yang sudah masuk sejak kemarin hingga tadi subuh. Iya, puji Tuhan ya. Ada beberapa kesaksian-kesaksian yang indah dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama datang kesaksian ini dari 6896. Puji Tuhan, di sini keluarga Dentaria Nenggolan memberi kesaksian anak terkasih Elizabeth setelah didoakan mengalami kesembuhan sehingga dipulangkan dari rumah sakit karena sudah mendapatkan berkat kesembuhan. Trombosiknya langsung naik. Berkat Tuhan menyertai keluarga ini. Amin. Dari 8611, Pastor, saya Ibu Meriana dari Kota Kupang bersaksi yang mana kaki dan lutut saya tidak bisa jalan. Puji Tuhan, setelah didoakan saya minum air berkat, lalu saya oleskan di tempat kaki yang sakit. Dan puji Tuhan, sembuh dan normal kembali seperti biasa. Yang berikutnya saya bersaksi juga anak kami Billy ya sudah pulih kembali dan sudah bisa kembali tugas kantornya ya di Atambua. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu, rahmatmu yang melihat kami dengan matamu, mata kasih. Makasih Pastor Randy Simon yang sudah hadir ya memberkati kami, menguatkan lewat firman Tuhan dan doa-doanya. Puji Tuhan. Sama-sama Ibu Mary dari Kupang. Shalom. Berikutnya dari 0908 Ibu Wang Kiau ya. Saya bersaksi di sini doa kami dijawab oleh Tuhan. Yang mana kami minta doa di live streaming. Anak kami Natasha Irene Santoso, puji Tuhan, diterima beasiswanya di Korea. Terima kasih Pastor Randy, dukungan doa yang disampaikan di live pagi ini kami sangat terberkati. Ucapan selamat ya buat anak Natasha Irene Santoso, berkat selalu dalam studinya di Korea, dalam perlindungan Tuhan Yesus. Safe journey, safe flight, dan Immanuel, Tuhan besertanya. Berikutnya dari 3429, Shalom. Terima kasih Pastor Randy Simon. Doa disampaikan untuk putriku Immanuela Huta Galung yang mana ada benjolan pada kakinya. Puji Tuhan, pasca didoakan dan minum air berkat dan minyak yang diurapi, kami oleskan apa yang terjadi. Puji Tuhan ya.
dipulihkan, disembuhkan. Dan di samping itu juga Tuhan memberkati pekerjaan. Wah, luar biasa. Itu yang saya katakan selalu, Tuhan Yesus itu bekerja satu paket. Menyembuhkan, memberkati. Ya kan? Di paket yang lain, mengampuni dan menyembuhkan. Itu Tuhan itu luar biasa. Dan dialami oleh keluarga terkasih ini. Ya, puji Tuhan. Ini datang dari luar negeri, ya, dari luar negeri. Akhirannya nomornya 5354. Ya, di sini memberi kesaksian disertai fotonya, saya nggak tampilkan. Cucu yang ada gangguan di matanya udah sekian tahun, bahkan udah dirujuk ke berbagai dokter, ya, bahkan sampai akhirnya ke dokter mata paling spesialis di Boston, ya, di luar negeri ini. Segala upaya udah dilakukan, tetapi justru yang menyembuhkan, berkat kas karunia itu datang lewat bantuan doa Pastor Andi Simon. Sekarang matanya yang sebelumnya ada dikasih praduga paling jelek, ternyata lewat doa kas karunia itu datang, kesembuhan datang, cucu anak terkasih dipulihkan, diberkati, sembuh. Glory to God. Amen. Puji Tuhan. Masih adakah? Masih ada lagi. Dari 2885. Saya Ibu Josina dari Ambon mau kasih kesaksian. Anak cucuku, ya, dalam doa-doa kami mohon berkat dari Pastor Andi Simon bisa berlayar lewati cuaca ekstrim dan mereka tiba di tujuan. Banyak kesaksian juga kemarin sempat ada delay pesawat, cuaca tidak baik, tapi kita bantu doa live streaming, bahkan ada sampai menginap di suatu kota karena cuaca atau karena kerusakan pesawat. Semua sudah tiba dengan selamat berkat doa, puji Tuhan. Ya, dan kiranya kesaksian ini juga bisa jadi berkat bagi Anda yang akan perjalanan baik darat, udara atau laut, ya. Berikutnya dari 6940. Makasih Pastor Andi Simon. Telinganya itu ada gangguan, di sini dia bersaksi, ikut live streaming pagi, puji Tuhan, kuasa Tuhan terjadi, telinga kanan kirinya disembuhkan oleh kuasa doa. Amin. Berikutnya dari 5111. Saya Inapiang dari Bandung mau bersaksi, di mana anak saya yang sakit sudah sampai bengkak pipinya, sudah berobat ke dokter, ya, puji Tuhan. Setelah didoakan dan minum air yang sudah Pastor berkati, sembuh dan sehat, tidak ke dokter lagi. Terima kasih Pastor doanya, puji Tuhan. Kesaksian tadi itu mengakhiri renungan maupun juga testimoni yang saya sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Yang terberkati ketika rame-rame. Amin, 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 amin.
Ya, puji Tuhan, semua kita sudah terberkati. Silakan komen-komen. Pastor mau baca komentar Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Saya percaya komen-komen itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Adakah yang terberkati? Adakah yang memberi kesaksian? Puji Tuhan. Ya, wah banyak sekali ya. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu terkasih. Amin. Terima kasih Kakak Chelsea, sehat selalu. Halo Meli Taming yang baru bergabung, puji Tuhan. Agnes, ada Sujat Cidodo di sana sih, sapa-sapa dulu. Ada Opun Kardo Sihite, Opun Katrina, Opun Mary, Opun siapa? Opun Namboro, Ito Lai, puji Tuhan, saya sapa semuanya. Maaf kalau ada kelewatan ya. Halo keluarga terkasih Pak Hendra di Palembang. Halo keluarga terkasih di Palangkaraya, Pak Hardianto, Dede ya, Evangelis. Halo, ada di sana Borutohana dan puji Tuhan, di mana lagi tuh? Ada di sana juga dari Mutiara Wati, puji Tuhan. Joula, ya ini pastor sudah selesai melayani tadi, udah doa-doa, udah juga kasih kesaksian, sekarang lagi sapa-sapa dulu ini, puji Tuhan. Halo semuanya yang ada di TikTok, makasih. Eling Budianto, makasih ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ada di mana tuh? Ibu Sri Suparti di Keranggan Indah Solo, puji Tuhan. Halo, makasih Bapak Budianto, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa tuh tadi? Diulang ya yang mau disapa, puji Tuhan. Tanjung Morawa, Bekasi, Ibu Jiane, Jayapura, halo Jayapura, puji Tuhan, puji Tuhan. Jayapura, Malaysia, Karawang. Saya juga tadi baru baca ada chat dari Jayapura yang mau tersambung dengan saya. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ya, ini sudah sesi sapa-sapa sebelum pastor akan off ya. Sapa merek
Merek, ya disapa Merek. Bu Arlita, terima kasih. Bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Halo Ibu Estina, puji Tuhan. Ibu Kalang menyapa, ya. Ini sudah sesi-sesi Pastor menyapa sebelum off ya. Perdagangan hadir, terima kasih. Halo Ibu Jen Rumopa, Pak Melki Pangemanan, dan Ibu. Halo Ibu Dicel ya, Ibu Naomi, Ibu Emi. Saya menyapa Koko Cingyang Effendi. Puji Tuhan, Shalom. Saya menyapa Bapak Ulianto, puji Tuhan. Halo Pak Joko yang di Surabaya. Saya menyapa Abesril. Halo Afrina Demat, puji Tuhan. Lambaikan tangan, saya respon dulu di Instagram. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo semuanya yang ada di TikTok, ada Wibowo, ya, Ibu Haum Murung, puji Tuhan. Ada dari Sulawesi Selatan ya, dari Bali menyapa, terima kasih. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu besertaku. Halo Cece Yulitan. Wah, saya disapa dari Jayapura. Apa kabar Jayapura? Ada berita apakah di sana seputar persiapan untuk ibadah doa nasional untuk bangsa-bangsa? Silakan di spill dong, puji Tuhan. Halo, makasih. Wah, Cece Yulitan kasih paus. Makasih, bless you. Ya, saya menyapa Cece Susi, Cece Inge, puji Tuhan. Cece Cindy, maka sama-sama. Aceh juga menyapa, shalom, damai bagimu. Pak Agus AE, piye kabare? Bali, Sarawak menyapa, terima kasih. Ya. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Halo Ibu Lili Mama Rimbim, terima kasih setiap hari komentar-komentar Ibu itu menguatkan saya. Terima kasih ya. Ada Mariwom, ada Anggerina Halim, puji Tuhan. Ya, entah saya rindu sapa-sapa lebih lagi hari ini khususnya ya. Bekasi yang ajak VC. Asia Ari, terima kasih ya, puji Tuhan. Wontania, saya, sama-sama, bless you.
Tondano menyapa. Wih, ada rica-rica kah? Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu besertaku. Paru-paru Freddy Alkos dipulihkan. Halo Nova, Cece Ciara, bless you. Tara Bunga, Englang Rani, Dali Sedona, Lisna Sirait, puji Tuhan. Heri Bertus, dan ada di sana si borong-borong menyapa. Hana, Bunda Suharti, puji Tuhan. Live hari ini terberkati banget. Senang bisa menyapa ribuan orang yang bersama-sama Pastor Randy. Dan kalau saudara senang, tolong di subscribe di channel medsos Pastor Randy Simon ya. Yang di TikTok juga bisa mendukung akun TikTok anak Pastor Randy Simon. Ketik aja Spanik Simon, di sana juga dia sudah mulai aktif di media sosial dengan passionnya, dengan talenta yang Tuhan kasih. Ayo di TikTok dukung akun anak Pastor Randy Simon ya. Ketik aja Spanik Simon, nanti keluar tuh anak Pastor Randy Simon. Oke semuanya, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa melayani Bapak Ibu. Sehat selalu ya. Dan kalau sudah sehat, setia sama Tuhan Yesus, rajin ibadah di gerejanya masing-masing. Puji Tuhan. Apabila saudara mau butuh dukungan doa, hari Minggu pagi bisa datang ke Gereja Balikpapan untuk keperluan doa saja. Setelah itu saudara ke gereja masing-masing. Terima kasih semuanya. Oh ya, terus hari Minggu tanggal 15 Juni Pastor akan membagikan roti perjamuan berkat dari Tuhan yang Tuhan sudah kasih kepada Pastor Randy. Saya salurkan kembali. Kiranya pelayanan ini bisa menjadi berkat baik online maupun on-site. Terima kasih. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji setia menemani kita sampai selama-lamanya. Terima kasih semuanya. Bless you all. Dadah. Dan kiss bye. Asik. Dah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.
lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.